Yang kadang-kadang umat ini bingung yang mana yang benar ya Ustaz. Katanya Ustaz Fulan boleh, katanya Ustaz Fulan nggak boleh. Aduh ruwet tanah ini. Kok beragama seperti ini? Nabi SAW sudah kasih solusi. Allah mengatakan wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Kalian berpegang teguh semuanya dengan tali Allah dan jangan berpecah belah. Dan Nabi memesankan ketika kalian melihat banyak perselisihan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidinal mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi apa yang menyebabkan persatuan itu jadi pertikaian, menjadi perpecahan di antara umat Islam? Antum bayangin Nabi alaihi salatu wassalam ketika haji, jumlah umat Islam berapa? 120 sampai 140 ribu. Ketika perang Badar cuma 300 orang, lebih dikit. Ketika perang Uhud cuma 3.000 orang. Afwan, 700 orang ketika perang Uhud. Ketika perang Khandaq jumlah umat Islam yang ikut perang 3.000. Ketika penaklukan kota Mekah jumlah umat Islam 10.000. Ketika perang Hunain 12.000. Ketika perang Tabuk 30.000. Terus jumlah umat Islam ini bertambah. Di akhir hayat Nabi SAW beliau mengatakan, inna syaitan qad ayisa ayya'budahul musalluna fi jaziratil Arab. Syaitan itu sudah putus asa untuk dapat disembah kembali kepada orang-orang yang oleh orang-orang yang mendirikan sholat di Jazirah Arab, oleh orang-orang beriman yang suka memakmurkan masjid ya, yang sholat mereka. Setan itu udah putus asa karena melihat bagaimana keimanan mereka, bagaimana tauhid mereka. Terus apa yang setan lakukan? Walakin fit tahrish bainahum. Tapi setan berusaha untuk memecah belah di antara mereka, mengadu domba di antara umat Islam sendiri, sehingga jumlah yang banyak seperti buih di lautan, nggak ada gunanya. Kenapa? Karena semua memikirkan kelompoknya, semua memikirkan kepentingannya, semua memikirkan maslahat dia sendiri. Jadi kalau kita melihat apa yang menyebabkan perpecahan umat Islam, ada dua kira-kira, dua sebab besar. Yang pertama, mereka tidak menyatukan sumber beragama mereka. Ada yang dalam beragama sumbernya mimpi. Ada yang dalam beragama sumbernya adalah akal dia. Menurut saya, loh menurut. Di masjid ini ada berapa orang? Kalau semua pakai akalnya masing-masing, maka keluar masjid semua punya pendapat masing-masing, ya nggak akan bersatu. Tapi kalau sumbernya sama, bersatu. Apa sumbernya? Al-Quran, Al-Quranul Karim, Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan bagaimana para sahabat memahaminya dan mempraktekkannya dalam kehidupannya. Nabi SAW pernah mengatakan kepada para sahabatnya sebelum meninggal, beliau SAW, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Maka sesungguhnya siapa yang hidup setelah aku mati, maka dia akan melihat banyak perselisihan. Yang kadang-kadang umat ini bingung yang mana yang benar ya Ustaz. Katanya Ustaz Fulan boleh, katanya Ustaz Fulan nggak boleh. Aduh ruwet tanah ini. Kok beragama seperti ini? Nabi SAW sudah kasih solusi. Allah mengatakan wa'tasimu bihablillah jami'an
wala tafarraqu. Kalian berpegang teguh semuanya dengan tali Allah dan jangan berpecah belah. Dan Nabi memesankan ketika kalian melihat banyak perselisihan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidinal mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajib. Ketika banyak perselisihan yang menyebabkan orang itu bingung, maka kalian cari sunnahku. Apa sih yang diamalkan Nabi? Apa sih yang diajarkan Nabi Muhammad SAW? Bagaimana Rasulullah SAW mempraktekkan agama ini? Kalian cari sunnahku. Kan bingung nih. Nabi melakukan enggak? Nabi ngajarkan enggak? Dan sunnah para khalifah sahabat Nabi, sunnahnya Abu Bakar, sunnahnya Umar, sunnahnya Uthman, sunnahnya Ali bin Abi Thalib. Kalian pegang dan gigit dengan gigi geraham kalian. Digigit aja. Karena kalau cuma dipegang doang kadang-kadang lepas. Dan ingat, Nabi SAW mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Kalian berhati-hati dengan perkara-perkara yang baru dalam urusan agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena semua yang baru dalam urusan agama, dalam konteks agama ini beliau menyebutkan yang bid'ah. Dan itu yang menyebabkan perpecahan. Udah cari sunnah Nabi SAW. Mana yang sunnah kita kerjakan. Dan subhanallah jamaah, ketika semuanya naik, semua umat Islam naik menuju satu sumber, seperti piramid ya, naik semuanya, sumbernya ujungnya apa? Al-Quran, sunnahnya Nabi, sesuai dengan yang dipraktekkan para sahabat Nabi, ketemu jamaah. Tapi kalau semuanya tidak mau dengan sunnah Nabi SAW, maka kita akan berpecah belah. Ada masalah-masalah yang memang ada perbedaan di antara para sahabat Nabi, yang nggak apa-apa kita berbeda. Ada yang sholatnya kunut, ada sholatnya nggak kunut, ya sudah. Ketika antum masuk masjid, oh kok kunut ini? Enggak, nah cari masjid lain. Oh, jamaah, sholat. Engkau sholat. Ketika engkau berangkat ke Masjid Nabawi, ini imamnya nggak kunut ini. Antum mau sholat di mana? Cari masjid lain. Enggak, sholli. Memang ada ruang untuk berbeda di situ. Ya sudah, sholat. Tadi, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina mahdiyina min ba'di. Maka berusaha kita untuk menuju ke sana supaya perpecahan itu semakin mengecil dan menuju kepada bersatuan. Kemudian yang kedua, yang menyebabkan perpecahan itu jamaah, hubbud dunya, cinta dunia. Kecintaan dengan jabatannya, dengan kedudukannya, dengan kelompoknya, dengan dunianya. Ya, ketika orang sudah memikirkan dunianya, agama dia jual. Ketika seorang memikirkan kedudukan dan jabatannya, agama dia tinggalkan. Maka coba lihat, jangan-jangan kita menjadi penyebab perpecahan. Ingat, jaga persatuan. Saudara kita punya hak. Hakul muslim alal muslimi sid. Hak orang Islam atau Islam lainnya ada 6. Siapa yang menyebutkan dan kasih hadiah? Kalau berjumpa, ucapkan salam. Kalau diundang, jawab undangannya. Kalau minta nasihat, kasih nasihat. Kalau bersin kemudian dia mengatakan alhamdulillah, ucapkan yarhamukallah. Kalau sakit, engkau besuk dia. Kalau mati, antarkan jenazahnya ke kuburan. Masya Allah, kasih hadiah 2 beliau jamaah. Kirimkan ke belakang. Itu jamaah hak saudara kita. Nggak ada urusan kenal nggak kenal, pokoknya berjumpa salam. Sebagian orang salam sudah nggak ada, yang ada permisi, numpang lewat, tabe, apa lagi? Apa di sini jamaah? Hei,
Halo. Guys, kabar guys. Jamaah lihat nih. Dan orang-orang Yahudi, orang-orang musyrikin itu iri sama umat Islam dengan salam mereka. Antum berangkat ke daratan mana dari bumi ini? Mau ke Afrika, mau ke Eropa, mau ke Amerika, ucap salam umat Islam satu loh jemaah. Assalamualaikum. Nggak ada berangkat ke Amerika, good morning, nggak ada. Tetap assalamualaikum. Subhanallah, ana benar-benar merasakan sentuhan iman pada waktu itu jamaah. Ketika ana ke Spanyol, waktu itu kita berkunjung ke salah satu museum yang ada di Madrid. Ya, pakai X-ray semua, di barang diperiksa, kita diperiksa. Ketika ana lewat, penjaganya mengatakan assalamualaikum. Ana ucap waalaikumsalam. Dia langsung mengatakan ana muslim, kata dia. Salaman sama dia. Ya Allah, ana nggak kenal sama dia. Tapi satu yang mengumpulkan, dia muslim, ana muslim. Makanya orang Islam itu harus kelihatan Islamnya. Sehingga kita tahu ini muslim apa bukan ya. Maka tunjukkan keislaman. Dari penampilan, dari gaya ngomongnya, dari jalan berjalannya, umat Islam itu spesial. Maka ketika berjumpa ucapkan salam. Setelah assalamualaikum, permisi nggak apa-apa. Soalnya ada orang yang nggak biasa jawab salam. Antum assalamualaikum, iya. Assalamualaikum jawabannya iya. Hari pertama dia jawab iya, hari kedua antum ucapkan assalamualaikum. Mungkin hari ketiga dia waalaikumsalam. Dan di antara tanda kiamat, ketika umat Islam berpecah belah jamaah, orang itu tidak mengucapkan salam kecuali kepada orang yang dikenal jamaah. Jadi kalau kenal, pulang dari masjid, assalamualaikum. Kalau nggak kenal, diam aja dia. Dan sekarang kita di rumah Allah, ana mau tanya, apakah antum sudah saling salam kanan dan kiri? Saling mengenal dengan yang di kanan dan di kiri antum? Antum yang pakai kacamata, sampai pakai baju merah kenal? Kenal nggak? Salaman dulu. Dari mana? Tanya dari mana jelas? Dari mana? Tanya. Malu-malu jemaah, ya Allah. Oke, sebelum kita mulai, semua sekarang mengucapkan salam kepada yang sebelahnya, kanan kirinya, dan kenalan. Baru kita lanjutkan. Ya Allah jemaah. Udah kenal belum? Kenal, tanya namanya, dari mana, kerjanya apa. Emak-emak di atas sama loh. Jamaah, kita ngomong persatuan. Oh, persatuan. Di sini sama tetangganya nggak kenal. Salam enggak. Jadi kita dari tadi ceramah kemana-mana, ternyata praktiknya enggak jamaah. Antum kenal dari mana? Boleh jadi yang di kanan antum masuk surga lebih dulu daripada antum. Dan dia punya syafaat pada hari kiamat. Kalau dia ingat sama antum, fulan dulu mana ya kok nggak ketemu ana ya? Dulu ngaji bareng ana di masjid. Mudah-mudahan dia bisa memberikan syafaat. Tapi kalau antum nggak kenal, cuma dilihat. Jamaah, kalau berjumpa ucapkan salam. Sampai ada satu kejadian, seorang syekh, dia cerita ketika dia mau ke rumah sakit, ke dokter ya, kan ngantri biasanya. Ketika dia ngeliat ada satu orang, dia ucapkan assalamualaikum. Orang ini langsung mengatakan waalaikumsalam, ahlan wa sahlan, kefal, sudah ngomong basa-basi. Kata orang ini, afwan, ana lupa sama antum. Antum siapa? Kata syekh, ana juga nggak kenal sama antum. Ana cuma ucapkan salam karena engkau saudaraku muslim. Itu hak yang mulai hilang jemaah. Kita tidak mengucapkan salam kecuali sama orang yang kita kenal. Dan ingat adabnya salam. Yang muda mengucapkan salam kepada yang tua. Walaupun yang muda bos. Sebagian kita muda sudah jadi manajer. Dia punya cleaning service yang sudah tua. Biasanya bos jalan nggak salam dia. Anak buah salam sama bos. Nggak ada. Adabnya itu
yang muda mengucapkan salam kepada yang tua, bukan bicara kedudukan dan jabatan dia, enggak. Oh, yang muda ini ustadz, yang tua bukan ustadz. Yang muda mengucapkan salam kepada yang tua. As-saghir 'alal kabir, al-mar 'alal qa'id. Kalau sudah berjalan, maka yang lewat kepada yang duduk. Kalau naik kendaraan, yang naik kendaraan kepada yang berjalan kaki. Kalau sudah bicara jumlah, maka yang jumlahnya sedikit kepada yang jumlahnya yang banyak, jamaah. Ini nilai-nilai persatuan yang perlu dijaga. Tadi kita bicara masjid, keluar dari masjid kita saling mengucapkan salam. Kalau diundang kita datang. Kadang-kadang kalau diundang, yang ngundang orang kaya kita Masya Allah datang. Kalau yang ngundang orang miskin, aduh paling dikasih apa. Baik. Yang ketiga, kalau dia bersin mengucapkan alhamdulillah, maka ucapkan yarhamukallah. Doakan. Dan yang didoakan menjawab yahdikumullah wa yuslih balakum. Pernah ada kejadian, jamaah. Seorang sedang mancing di danau dia. Dia lagi mancing, dengar ada yang bersin di pinggir itu, jamaah. Lalu dengar alhamdulillah, subhan. Ini orang, jamaah, perahunya dia dayung sampai ke orang itu. Lalu dia mengatakan yarhamukallah. Dia mengatakan alhamdulillah, ini orang yarhamukallah. Terus dia pergi lagi, jamaah. Ditanya, kok bisa? Loh iya, haknya dia aja. Dia punya hak. Aku harus berikan hak itu. Kalau nggak ditanya hari kiamat nanti. Ketika kita di warung umpamanya, ada yang bersin di pojok, alhamdulillah. Antum mengatakan yarhamukallah. Mungkin satu warung mengatakan, ajaran apa ini? Itulah, ada sunnah-sunnah yang mulai dilupakan sama kita. Kalau minta nasihat, kasih nasihat. Nggak ada dalam dunia Islam itu orang nipu, nggak ada. Kita tuh kadang kala, jamaah, kalau kenal nggak kita tipu. Sahib kita datang ya, mau beli handphone. Siapa yang buka toko handphone di sini? Angkat tangan. Anda kasih hadiah, jamaah. Atau buka toko apalah, toko baju wala apa. Kita contohkan handphone. Ada jual handphone bekas ya. Ketika datang sahibnya, dia kata, Anda mau beli ini gimana? Aduh, kurang bagus. Jangan, nanti kalau ada barang bagus aku kasih tahu. Datang pembeli kedua. Pak, mau beli handphone? Oh ini fadhol. Wah, ini nggak ada barang kayak gini, Pak. Ini kayaknya rezekinya Bapak. Kata dia, Masya Allah. Padahal tadi sahibnya nggak dia tipu, jamaah. Kalau sahibmu minta nasihat, dia tanya barangnya bagus apa tidak, engkau wajib kasih nasihat, bukan ditipu orang itu. Itu hak saudara kita. Kalau sakit, engkau kunjungin. Kalau mati, engkau antarkan jenazahnya. Itu hak saudara kita. Maka tolong dijaga hal itu, dan insya Allah jamaah persatuan itu akan terjaga.